saya Torang Saruksuk, calon guru penggerak angkatan 4 asal SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 14, di mana latar belakang kegiatan ini yang pertama adalah sikap disiplin perlu ditanamkan sejak masa sekolah. Jika sikap disiplin tidak ditanamkan sejak sekolah, pasti kedepannya peserta didik kurang memiliki nilai disiplin yang dapat berakibat buruk untuk kedepannya. Yang kedua, pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia. Di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik pendidikan bagi generasi selanjutnya. Yang ketiga, nilai disiplin dapat membentuk karakter yang baik dalam setiap diri seseorang. Dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Nah, adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif, yaitu seperti membiasakan hadir tepat waktu, membiasakan mematuhi aturan dan menggunakan pakaian sesuai dengan kesepakatan. Tolok ukur yang kita pakai adalah di mana peserta didik hadir tepat waktu. Yang kedua adalah peserta didik mematuhi peraturan yang telah disepakati. Yang ketiga adalah peserta didik memakai pakaian sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi dalam kegiatan ini saya terlebih dahulu berkolaborasi dengan kepala sekolah, yaitu Bapak Manus Audiansa, dan juga dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga berkolaborasi dengan peserta didik. Kemudian dukungan yang saya butuhkan dalam kegiatan ini adalah dukungan dari stakeholder, yaitu dari seluruh bapak ibu guru serta juga dari peserta didik, di mana dalam kegiatan ini banyak hal-hal yang juga perlu saya pelajari dan perlu saya kembangkan untuk kedepannya. Tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata yang telah saya buat kedepannya adalah membiasakan diri memberikan dampak positif, memberikan positif terhadap lingkungan sekolah, terkhusus kepada anak peserta didik, sehingga memberikan budaya positif kepada peserta didik, sehingga dengan budaya positif ada tercipta generasi penerus generasi emas dari SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Karena kesepakatan itu adalah pintu dari sehingga kalau kita menuju kesepakatan kelas yang ada sekarang, berarti itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat untuk kita laksanakan sendiri, sehingga tercipta kedewasaan diri, motivasi dari diri sendiri. Apa kesepakatan yang kita buat kita laksanakan. Jadi di sini masing-masing nanti akan bawa. Jadi kita
yang harus kita laksanakan di kelas kita. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Oke, sekarang tempelkan kesepakatan kelas yang kedua. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Kesepakatan kelas: 1. Menjaga kebersihan kelas, 2. Menjaga ketertiban satu derajat atau kondusif, 3. Menaati protokol kesehatan, 4. Masuk kelas tepat waktu, 5. Setiap beberapa kelompok anggota wajib berdiskusi, 6. Berdoa sebelum belajar, 7. Saling menjaga barang yang ada di dalam kelas. Potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ada hal-hal yang mau disampaikan kepada kita untuk menggerakkan pembelajaran, kegiatan siswa supaya lebih baik. Baik, untuk itu kita beri waktu kepada Pak Saksi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang juga saya hormati dan juga kepada Bapak Guru semuanya yang saya hormati, dan ini kepada calon Bapak Ibu Guru dari Dimensen. Dalam pengertian dasarnya bahwa disiplin itu dari bahasa Latin artinya
adalah belajar. Belajar meyakini, belajar melaksanakan yang diyakininya. Nah, jadi yang selama ini kalau tidak mengikuti peraturan, berarti dia tidak disiplin. Nah, jadi dalam daya kita yang sehari-hari, bahwa kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya, kalau tidak patuh dengan aturan-aturan itu, berarti kita anggap dia tidak disiplin. Nah, jadi akhirnya apa? Dampak dari sini adalah si siswa atau orang yang melaksanakan disiplin itu bukan karena niatnya melaksanakan, tapi adalah karena untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya mungkin tidak dihukum atau supaya mungkin tidak bukan untuk apa, supaya tidak dapat sanksi, kira-kira seperti itu. Nah, itu efek yang terjadi dari paradigma sebelumnya. Nah, jadi kita berupaya disiplin itu kepada siswa bukan karena faktor eksternalnya atau faktor dari luar, tapi kalau bisa disiplin itu tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi perilaku dari berdasarkan teori Dione Gosen mengatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu secara umum ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa tadi mengenai disiplin tadi, si siswa kita itu melaksanakan aturan disiplin itu ada 3 mungkin motivasi yang timbul. Yang pertama adalah karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau mungkin untuk menghindari hukuman, sehingga dia melaksanakan disiplin tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti motivasi yang timbul itu adalah motivasi eksternal, motivasi karena dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misal, mungkin siswa melaksanakan tugas itu atau PR-nya karena memang mengharapkan nilai atau mengharapkan pujian atau mengharapkan imbalan-imbalan lain. Nah, jadi berdasarkan teori motivasi, bahwa itu adalah juga motivasi eksternal, motivasi karena dari pihak luar. Yang ketiga adalah yang diharapkan motivasi yang baik dari siswa kita adalah dia mampu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Jadi motivasi di sini karena dari dirinya sendiri, maka motivasi yang muncul adalah motivasi internal, yaitu dari dirinya sendiri. Karena dia menghargai bahwa aturan itu harus dilaksanakan, dia patuhi, maka tanpa ada faktor lain dari luar, dia akan melakukannya dari dirinya sendiri. Nah, itu dia yang diharapkan dalam disiplin positif di sini. Nah, kalau sudah tercipta disiplin positif tadi, tentu dia adalah menjadi orang yang merdeka. Merdeka dalam arti di situ adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga adalah cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya kalau motivasi disiplin tadi sudah dari diri siswa itu, berarti dia sudah mampu mengendalikan diri, memberikan kedewasaan terhadap siswa tersebut. Nah, jadi kegiatan ini menghasilkan budaya positif. Tadi adalah budaya positif. Nah, karena kita berbicara di sekolah, maka kita mulai tadi disiplin itu dari peraturan kelas. Nah, selama ini yang kita laksanakan adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu sifatnya adalah dari institusi
atau dari guru atau dari sekolah. Pokoknya begini dan seterusnya. Nah, efek dari peraturan kelas adalah bahwa tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, berarti dapat sanksi atau hukuman. Nah, jadi kepada kita, Bapak Ibu Guru, bagaimana kita mulai merubah peraturan kelas itu menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, kalau sudah keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan positif. Tercipta lingkungan positif dan lama-kelamaan menjadi suatu budaya positif. Nah, ya. Nah, tadi adalah peraturan kelas, kita mengubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak hukuman atau penghargaan? Karena begini Bapak Ibu, teorinya, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi tentu jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, jadi nilai keyakinan yang kita ambil di situ, kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan. Nah, jadi kalau sudah keyakinan kita bahwa menggunakan helm adalah untuk keselamatan, tentu tanpa harus ada razia pun kita akan menggunakan helm. Atau tanpa ada polisi di persimpangan pun mungkin kita akan menggunakan helm. Nah, jadi seperti itu teorinya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan misalnya 3M? Ya, kalau mungkin tidak kita laksanakan, tentu ada efek yang timbul, yaitu kesehatan atau mungkin keselamatan kita sendiri. Sehingga dengan keyakinan tadi, maka kita akan melakukannya tanpa harus disuruh atau tanpa ada razia, misalnya datang satgas sehingga kita harus menggunakan masker. Tapi timbul dari diri sendiri, itulah sebagai motivasi internal tadi. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Segala kekurangan mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan lu sekali lagi sama Bapak Sarsu. Ya. Jadi, itulah sosialisasi atau pengetahuan yang disampaikan ya dari guru terakhir kita. Ini sangat baik sekali ya, suatu teori-teori baru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, melakukan perubahan-perubahan dan membuat kita lama-lama berpikir betul juga ya, benar juga sebenarnya ya. Cuma teori ini akan kita terapkan pelan-pelan. Jadi tadi sudah ditunjukkan Pak Sarusuk satu contoh yang mendasar, artinya satu contoh memulai dari kesepakatan kelas. Jadi kalau kelasnya sudah sepakat, berarti kan sudah yakin akan melakukan. Maka ditandatanganilah, itulah namanya MOU kelas. Merupakan satu teori baru ya, teori perubahan untuk ke depan. Yang judulnya tadi adalah budaya positif. Jadi ya memang kita diharapkan seperti ini. Budaya positif berarti semua harus berpikir positif. Kalau semua udah berpikir positif, maka semuanya sudah pasti mengalirlah energi positif. Jadi nggak ada lagi yang marah-marah, semuanya nggak ada lagi negatif thinking, ya kan, nggak ada lagi prasangka-prasangka buruk. Karena
karena sudah berjalan budaya positif. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Jadi kita dapat ilmu, Pak Saroso juga tugasnya bisa berjalan dengan baik. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Setelah ada pemaparan dari guru penggerak di SMA Negeri 2 Pematang Siantar, saya pikir itu budaya positif yang mau diterapkan di sekolah sangat-sangat baik. Harapan kami pelan-pelan ini bisa diterapkan di SMA Negeri 2 untuk mendukung pembelajaran dengan baik demi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Pematang Siantar ini. Kami berharap apa yang disampaikan oleh guru penggerak tentang budaya positif ini itu nantinya akan bisa diimbaskan oleh setiap guru, kemudian nanti diterapkan ke seluruh peserta didik sehingga peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Pematang Siantar ini bisa tercapai. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Yang intinya sekolah sangat mendukung kegiatan guru penggerak ini dalam meningkatkan budaya positif, baik itu guru maupun seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Demikian. Selamat sore, saya Megres dari kelas 12 ingin menyampaikan tanggapan saya mengenai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan aturan dalam kelas yang berasal dari hati setiap siswa sehingga dilaksanakan dari kesadaran diri sendiri. Kesepakatan kelas ini bagus untuk dilakukan karena merupakan salah satu cara untuk menciptakan kedisiplinan yang bersumber dari kesadaran setiap siswa. Lewat kesepakatan kelas, siswa-siswi sekaligus belajar pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Fungsi lain dari kesepakatan kelas adalah mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan aspirasi dari setiap siswa dapat tersampaikan. Demikianlah tanggapan saya mengenai kesepakatan kelas. Sekian dan terima kasih. Demikian kegiatan aksi nyata milik saya laksanakan mudah-mudahan semakin bermanfaat bisa memberikan budaya positif dalam sekolah di SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Salam untuk penggerak, Horas